David Liu. Pernah megang perusahaan apa aja? Pernah nyetak omset berapa aja? Nah, kira-kira dia dapat duit berapa aja? Kaya atau enggak? Anaknya, istrinya di mana segala macam. Benar-benar kita cek sampai sedetail mungkin, teman-teman. Tanyalah pengusaha-pengusaha sekitar segala macam. Akhirnya kita cek, oh ternyata owner ini pernah buat platform itu omsetnya 90 triliun. Gede di Jepang sama Thailand. Bayangkan, 90 triliun bukan miliar. 90 triliun, anggaplah pakai logika ya teman-teman ya. Kadang kita itu harus pakai logika, bukan kadang, harus pakai logika kalau mau menjalankan sesuatu. Ya kadang yang nggak pakai logika itu cinta ya teman-teman. Nah, coba kita hitung 90 triliun kalau ownernya makan 1,5% ya, owner dapat berapa? 1 T lebih ya. Nah, berarti ownernya udah pernah megang uang besar. Jadi kalau dapat uang TTL tuh udah biasa aja gitu loh. Pernah nyetak omset 90 triliun. Nah itu dia, faktor pertama saya harus cari owner yang udah pernah megang uang besar. Nah kalau owner udah pernah nyetak omset 90 triliun, berarti beliau tahu caranya membesarkan sebuah perusahaan sampai omsetnya puluhan triliun. Setuju? Sudah ada tim-timnya yang sudah berpengalaman. Setuju? Kalau nggak berpengalaman, nggak mungkin omsetnya 90 triliun guys. Benar ya? Nah. Artinya ownernya udah pernah megang uang besar, ada juga pengalaman. Nah teman-teman ini juga penting, Anda cari owner yang pengalaman. Karena kalau nggak pengalaman, trial error itu banyak banget. Bugs-nya lah, mesti ganti developer lagi, nanti migrasi. Kenapa tahu? Karena saya pengalaman teman-teman. Ya, belasan tahun, oh ternyata pengalamannya gini, gitu lah. Ya. Terus, ini yang paling penting lagi nih, ini kira-kira ownernya mau scan atau nggak? Betul? Saya tes teman-teman. Karena saya nggak mau jatuh di lubang sama ya. Saya tes waktu saya udah jalanin nih, ya kan? Saya invest doang, saya nggak mau gerakin dulu. Saya tes ownernya waktu itu, Mr. David, ada yang mau masuk nih 10 miliar. Padahal mah kagak ada. Tes doang, caranya gimana? Kalau owner mau scam, diambil tuh 10 miliarnya. Betul atau betul? Betul. Tapi Mr. David ngomong ke saya kayak gini, pakai bahasa Melayu sama Inggris, saya translate aja lah ya. Drik, kamu nggak usah dulu masuk 10 miliar, kita nggak butuh uang sebesar itu sekarang. Gitu loh. Abisin dulu aja tuh promo Vietnam 30.000 BNSG 50 jutaan. Bayangin, gua mau setor 10M disuruh ambil cuma 50 jutaan. Bagi langit dan bumi, betul? Betul. Karena kita mau gedein platform ini, kita butuh banyak penggerak, bukan investor. Banyak token yang gagal karena kenapa? Kebanyakan investor, nggak ada penggerak ya. Setuju? Setuju. Tapi owner kita ngomong kayak gitu, langsung kayak, oh udah ngerti, wah. Kalau mau scam ngapain repot-repot sih nerima puluhan juta guys. Ambil 10 miliar, kasih hotel bintang 5, pesawat luxury, first class, business class, kasih makan, udah alaskan king crab ya kan, lobster sepuasnya 3 bulan hilang. Ya ilah, gitu lagi. Betul ya? Betul. Tapi owner ini beda. Di situ saya langsung nilai. Oke, berarti owner ini mau gedein platform ini. Ya, dari itu aja simple. Nah, terus saya nggak percaya begitu ya. Ini saya cek nih, katanya punya 50 restoran, katanya. Udah trauma, ya kan, jadi orang kritis. Saya cek ke 3 restorannya, saya tanya ke semuanya tuh. Ada chefnya lagi ngerokok, saya ikutan ngerokok juga kan, rokok herbal gitu kan. Saya tanya, hey chef, is Mr. David Liu inside of the room, is he the owner? Dia ownernya bukan? Ya, he's one of the investor here. Oh, oke lah. Akhirnya ke restoran kedua, ketiga saya cek lagi, saya tanya lagi. Nih, ownernya bukan? Iya, oh yaudah bonafit lah. Ada usahanya yang udah kaya segala macam. Oh berarti udah owner ini bonafit. Quality check owner pas. Nah kedua yang menentukan saya untuk gaspol di proyek ini atau enggak, yaitu komunitasnya teman-teman. Saya lihat dulu siapa penggeraknya. Kalau kita punya barang bagus nggak ada yang bisa gerakin ya, sama aja bohong, samjubong. Betul ya? Saya cek. Sama seperti teman-teman 3 bulan lalu saya diundang ke Malaysia, diundang ke grup. Ada my friend ini yang buat grup ini, Joe has made this group. Ya, Pak Johan namanya. Saya tahu track record beliau salah satu penggerak komunitas kripto terbesar di Indonesia, yaitu Pak Johan. Teman-teman. Ya, beliau lah yang menerbangkan kita semua ke Kuala Lumpur dan membiayain kita semua. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Johan. Nah, nggak begitu aja saya tahu track recordnya. Beliau pernah membesarkan satu token dari harga Rp4 menjadi Rp120, 30 kali lipat, dengan gaya kepemimpinan dan kapasitasnya beliau. Artinya apa? Kita punya leader yang udah punya pengalaman. Setuju?
Setuju. Udah tahu jurang tuh, jangan listing di exchanger ini. Banyak mafianya nanti dipalakin berapa miliar sebulan di dia listing. Oh, jangan lewat jalan ini, mendingan lewat sini aja. Jadi kita udah ikut owner yang pengalaman, leader yang pengalaman, teman-teman, membesarkan sebuah token. Terus pas datang ke Kuala Lumpur, ketemulah brother Ahin, buset, omsetnya triliunan juga, tepuk tangan buat brother Ahin ya. Wih. Mic up sih. Ketemu lagi orang-orang hebat juga, Pak Aldri, ya kan? Kalau Anda main TV udah pasti kenal sama beliau lah, trading balance. Dan saya jalankan segala macam, ketemu leader-leader hebat berikutnya, ada Chihuahua, ada Bro Aldri udah ya. Ada mana Pak Beni? Pak Beni, teman-teman semua. Ini orang-orang kritis semua yang benar-benar nggak ngambil sembarangan project gitu loh di platform ini. Makanya dengan begitu saya bawa dalam doa, habis itu ya saya cek juga sistemnya, utility segala macam, itu belakangan lah. Akhirnya teman-teman, waktu itu jujur saya masih jalanin satu platform. Itu tim saya udah ada. Kalau saya gitu loh, aduh nih tim gue udah ada di sini, udah pernah gerak gimana nih, tapi ketemu nih potensi ratusan miliar nih. Aduh. Akhirnya teman-teman saya bawa dalam doa beberapa hari, habis itu saya memutuskan untuk gaspol gila-gilaan. Ya. Dan puji Tuhan teman-teman semua, dalam 1 bulanan itu peringkatnya sudah N4 teman-teman. Ya. Nah, N4 itu apa? N4 pokoknya udah income miliaran lah sebulan lah. Nah, N5 ya 3 kali lipatnya. N5 tuh kayak Pak Ahim nih, 3 miliar nih sebulan ya teman-teman. Ya, jadi kalau ngeliat jidatnya 3 miliar. Ya, jadi teman-teman semua, ini bukan untuk menyombongkan, tapi untuk sebagai siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat Anda semua. Amin, amin. Nah, teman-teman, sama seperti Anda semua, saya diundang 3 bulan lalu duduk di situ, teman-teman. Ya, awalnya juga saya masih ragu jalanin atau enggak, tapi saya tanya sedetail-detailnya, hampir 20 pertanyaan. Saya cross check, background check ownernya, lihat komunitasnya, pelajari sistemnya. Akhirnya saya memutuskan untuk hajar gila-gilaan, teman-teman. Ya, nah dan teman-teman, kalau Anda ingin mendapatkan income miliaran, itu nggak usah ngelangkah satu langkah gede gini loh, nggak usah. Satu langkah kecil aja udah, gaspol, urusan beres. Yakinkan diri Anda sendiri, gimana cara yakinin ya, pelajarin sistemnya gitu loh. Penjaganya, keamanannya seperti apa, ownernya kayak gimana, komunitas-komunitas leader seperti apa, pelajari teman-teman. Itu yang akan membuat Anda lebih yakin lagi. Dan di sini teman-teman semua, ya, yang akan membuat token ini terbang jauh tinggi adalah kekuatan apa? Komunitas. Anda lihat leader-leader di sini, teman-teman. Seluruh leader platform dari tempat lain kami kumpulkan semua di sini untuk gaspol bersama-sama, saling bergandengan tangan untuk membuat token ini berhasil. Teman-teman, saya nggak bisa sebut satu persatu. Anda sendiri tadi udah lihat kurang lebih, dan masih ada banyak lagi leader-leader komunitas yang mungkin Anda belum lihat. Ya, teman-teman. Kita aja udah sering ya dateng naruh duit di token meme nggak jelas, ratusan ribuan dolar, puluhan ribu dolar, nggak tahu ownernya siapa, kantornya di mana, yang penggeraknya siapa. Itu aja kita berani. Kita ya sering naruh duit di project-project scam yang nawarin kita 1% fix tiap hari, masuknya rupiah keluar rupiah, ya toh? Iya. Kita berani. Kenapa yang ini enggak? Udah datang ke kantor, dia tak lagi ada ownernya, teman-teman. Lihat leader komunitasnya, sistemnya seperti begini. Masuknya cash, perusahaannya sehat, keluarnya token, angin. Ya, betul? Nah, itu dia teman-teman. Teman-teman, gaspol. Karena kalau pilihannya cuma 2, Anda nggak gaspol, kami yang gaspol, teman-teman. Indonesia nggak gaspol, di gaspol negara lain. Cina udah mulai gerak, Filipina udah mulai gerak, semua gede, ya. Negara-negara lain, Eropa, India, Jepang, Thailand, Vietnam. Jadi ini bukan skala nasional teman-teman, tapi skala internasional. Tepok dulu. Oke teman-teman, ngomong apa lagi ya, intinya sih ya enak lah di sini ya. Tadi Anda lihat kan N1 sampai N5, N6 gitu ya. Pokoknya kalau Anda gaspol di sini, hidup Anda juga jadi N. Enak. Ya, dolar, semua dolar. Kapan lagi tinggal di Indonesia, income-nya Dolar. Income-nya token tapi di swap jadi dolar ya, dikoreksi dikit. Ya oke, teman-teman semua, Anda sudah berada di tim yang tepat. Ya, saya kenal semua leader-leader di atas Anda. Ya, si Wawa, Pak Aldrik, Pak Beni, Ahin, dan semua sub leader-leadernya semua. Ya,
Anda sudah berada di tangan yang tepat, di tim yang tepat. Setelah ini, langkahkan satu langkah kecil Anda, ya. Saya nggak tahu ya, ada yang udah bergabung, ada yang belum. Yang belum bergabung silakan bergabung. Yang sudah bergabung, pedal di tangan Anda nih, di kaki Anda nih. Anda mau gaspol atau enggak, terserah Anda. Saya bisa pastikan kepada Anda, platform ini pasti jadi. Karena kami para penggerak sudah benar-benar gaspol, all out, udah benar-benar. Di sini kalau ada Anda bisa lihat otak saya nih, jawab saya nih, GASPOL. Gaspol. Oke teman-teman, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Salam juara. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Hendrik Chan. Berikutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke manajemen sharing. Kita akan buka dulu video. Ini video profil tentang latar belakang